Tiba-tiba podcast. Hai guys, tiba lagi di Tiba-tiba Podcast. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba podcast promosi kesehatan. Yeay. Oke, halo teman-teman podcast di luar sana. Di sini kita di Tiba-tiba Podcast akan membahas tentang apa kabar BPJS. Nah, sebelum kita ke podcast selanjutnya, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Di sini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemani oleh 3 mahasiswa jurusan promosi kesehatan. Oke, kita kenalan dulu ya teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurina Muslifa. Teman-teman bisa panggil aku Nuy. Dan di sini ada teman-teman aku nih 3 orang. Boleh kenalan dulu dong. Ya, perkenalkan nama aku Ajeng Fitria Zain. Aku biasa dipanggil aja. Halo teman-teman, nama aku Intan Ayun Abdillah, bisa dipanggil Intan. Halo teman-teman, nama aku Desi Nur Fitriani, aku bisa dipanggil Desi. Oke, nah gimana udah pada kenal kan sama 3 mahasiswa jurusan promosi kesehatan di sini? Oke, teman-teman semua, di sini kita akan membahas tentang BPJS Kesehatan Indonesia. Dan di sini kita akan dibagi 2 sesi. Sesi yang pertama di sini kita akan membahas, mengupas tentang selayang pandang informasi BPJS Kesehatan Indonesia. Lalu untuk sesi kedua, kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman semua kumpulkan di IG question box. Bagi teman-teman yang mau bertanya, langsung saja isi question box kita ya. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi pertama tentang materi BPJS Kesehatan. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, alur, dan cara klaim BPJS. Penasaran kan? Yuk kita langsung saja. Oke, yang pertama di sini yaitu terkait pembahasan pengertian BPJS Kesehatan. Pasti pada penasaran kan? Oke, langsung saja kita akan dibahas oleh Teh Desi. Mangga Teh Desi. Oke, baik, makasih Teh Nuy. Nah, di sini teman-teman, BPJS itu adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang suatu lembaga yang bertugas untuk mengatur dan menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. BPJS ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nah, di sini BPJS ini terdiri dari 4 program, yaitu ada JKN atau Program Jaminan Kesehatan, yang kedua ada Program Jaminan Pensiun atau JP, yang ketiga ada Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, dan yang terakhir ada Program Jaminan Kematian atau JKM. Jadi secara garis besarnya ini BPJS bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat Indonesia agar terhindar dari risiko kehilangan penghasilan akibat sakit, kecelakaan, dan kematian. Peserta BPJS ini terdiri dari pekerja formal, pekerja informal, dan warga negara Indonesia yang lainnya yang telah mendaftar dan membayar iuran teh. Oke, gimana teman-teman semua? Pasti udah pada paham kan tentang apa sih itu BPJS? Jadi BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur tentang program-program untuk penyediaan jaminan sosial di Indonesia. Oke, kita langsung saja ke materi yang selanjutnya nih. Di sini akan dibahas tentang alur BPJS. Pada penasaran kan? Oke, langsung saja kita bahas oleh Teh Intan. Ya, baik teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin gimana sih alur-alur BPJS Kesehatan. Nah, ternyata BPJS Kesehatan itu memiliki 7 poin ya, teman-teman. Yang pertama itu ada pendaftaran. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi formulir terlebih dahulu gitu, lalu membawa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kartu identitas atau bukti pembayaran iuran. Nah, di sini juga bisa dilakukannya pendaftarannya itu melewati kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat atau bisa melewati online. Nah, yang kedua itu dilakukannya verifikasi data. Nah, untuk verifikasi data itu dilakukan untuk mengetahui gitu apakah data yang dimasukkan oleh peserta itu valid atau tidak gitu. Nah, yang ketiga itu pembayaran iuran. Setelah kita menjadi peserta BPJS itu, kita wajib melakukan pembayaran iuran secara berkala ya Teh gitu. Untuk pembayarannya itu bisa dilakukan melewati bank, bisa dilakukan melewati gerai-gerai yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Nah, yang keempat itu, kita itu wajib memilih fasilitas kesehatan itu yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, yang kelima itu, gimana sih caranya gitu kita melakukan pelayanan kesehatan? Nah, kita ketika melakukan pelayanan kesehatan itu, kita sebagai peserta BPJS itu memberikan kartu BPJS-nya kepada petugas kesehatan ya Teh. Untuk diproses lalu ketika itu kita dapat mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, yang keenam itu ada klaim. Nah, klaim itu dilakukan oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan, lalu BPJS Kesehatan itu memproses klaim tersebut dan membayar tagihan peserta ketika klaim tersebut telah disetujui. Dan yang terakhir ada evaluasi ya. Untuk evaluasinya itu dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap fasilitas kesehatan, apakah gitu fasilitas kesehatan itu memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatannya itu sesuai tidak dengan standarisasi BPJS Kesehatan gitu sih. Oke, makasih ya Teh Intan. Gimana nih teman-teman podcast semua udah pada paham dan udah pada tahu kan tentang alur-alur. Ternyata alur-alur BPJS ini ada 7 alur, dari pendaftaran, verifikasi data, pembayaran iuran, pemilihan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan, klaim hingga evaluasi. Oke, dicatat baik-baik ya teman-teman podcast semua. Lanjut aja nih ke pertanyaan ketiga, yaitu tentang cara klaim BPJS yang akan dijelaskan oleh Ajeng. Mungkin dari teman-teman masih bingung ya untuk cara ngeklaim BPJS itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengklaim BPJS Kesehatan gitu. Nah, yang pertama ini teman-teman bisa mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat yang bekerja sama dengan BPJS seperti klinik dan rumah sakit ya. Kan biasanya yang bekerja sama itu ya klinik sama rumah sakit gitu. Jadi teman-teman bisa ke klinik Paskes 1 lalu bisa ke rumah sakit gitu, dapat rujukan dari Paskes 1. Nah, setelah itu teman-teman bisa berikan kartu BPJS kepada petugas pelayanan kesehatan. Kalau misalnya teman-teman belum mempunyai kartu BPJS, teman-teman bisa memberikan nomor kartu BPJS-nya gitu, tanpa harus ada kartu secara fisiknya gitu. Nah, yang selanjutnya teman-teman akan dilakukan sama tim medis untuk melakukan pemeriksaan atau perawatan secara lanjutnya gitu. Nah, setelah teman-teman dapat pemeriksaan atau perawatan dari tim medis, teman-teman BPJS-nya akan diperiksa tagihannya dan setelah diperiksa tagihannya akan diproses gitu klaimnya. Jika teman-teman sudah diklaim dan disetujui, BPJS tersebut akan memberikan pembayaran kepada fasilitas kesehatan tersebut gitu Teh. Paling kayak gitu sih untuk cara-cara klaim BPJS-nya. Oke, makasih ya Teh untuk jawabannya. Nah, teman-teman podcast semua sudah pada paham kan tentang cara klaim BPJS, dari yang pertama mengunjungi fasilitas kesehatan yang berjenjang dari puskesmas ke rumah sakit hingga klaim BPJS-nya. Nah, mungkin untuk sesi pertama ini disudahkan ya Teh ya. Sedih. Karena kita juga sudah mengulas tentang BPJS gitu. Semoga teman-teman podcast semua pada pahamnya tentang apa yang kita sharing hari ini gitu. Oke teman-teman podcast semua, untuk sesi yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang keresahan-keresahan masyarakat yang sudah kita kumpulkan di IG Question Box. Pada penasaran kan? Stay tune. Tiba-tiba podcast. Perkenalan lagi bener-bener. Satu kali lagi. Di mana ini? Tiba-tiba podcast. Tiba-tiba podcast.
Tiba-tiba podcast. Hai teman-teman podcast semua. Oke, balik lagi nih, kita sekarang sudah ada di sesi kedua. Nah, sebelum kita langsung ke sesi kedua, kita kenalan langsung aja nih sama teman-teman aku juga dari jurusan promosi kesehatan. Tadi kan sudah kenalkan sama aku sendiri. Di sini aku bakal kenalin teman-teman aku di sini. Oke, boleh kenalan dulu dong, Teh, dari Teteh dulu. Oke, halo semuanya. Aku Amanda Neteza Febrianti. Aku biasa dipanggil Amanda. Halo semuanya, perkenalkan saya Dezul Ayubi, akan dipanggil Jaya. Halo, perkenalkan aku Akila Nafisa, biasa dipanggil Akil. Oke, teman-teman podcast, di Tiba-tiba Podcast sesi kedua ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan di IG Question Box. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung saja isi question box kita ya. Oke, aku bakalan membahas nih tentang pertanyaan pertama yang dikirim di IG Question Box dari @aaretza.f. Nah, pertanyaannya gini nih. Apa sih perbedaan pelayanan kesehatan pada pasien BPJS dan non BPJS oleh tenaga kesehatan? Boleh nih dijawab oleh teman-teman di sini. Oke, aku mau jawab ya. Jadi seperti yang kita ketahui, jadi tujuan dibentuknya BPJS ini agar masyarakat Indonesia ini sejahtera dan masyarakat yang ekonominya rendah dapat terbantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik gitu ya. Namun pada kenyataannya ternyata masih banyak nih Teh kayak masyarakat yang mengeluh terkait pelayanan kesehatan yang tidak baik antara pasien program BPJS dan non BPJS seperti itu. Nah, masih terdapat juga beberapa pelayanan kesehatan yang melayani pasien BPJS ini secara tidak baik, bahkan sampai mengabaikan pasien gitu ya. Seperti sikap simpati yang tidak baik, kemudian pelayanan yang tidak ramah saat dilakukannya penanganan, terlebih lagi kurang sigapnya pasien yang seharusnya mendapat pertolongan darurat. Nah, sementara itu pasien non BPJS ini biasanya lebih diprioritaskan seperti itu ya, mendapatkan respon yang cepat serta perilaku yang ramah dari tenaga medis di fasilitas kesehatan. Nah, menurut saya sih saran untuk kedepannya seharusnya pihak fasilitas kesehatan mengaktifkan layanan pengaduan sebagai sarana penyaluran saran, kritik dan keluhan dari pasien yang menggunakan program BPJS agar kedepannya seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia lebih baik lagi dari sebelumnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya Ten. Nah, teman-teman podcast, tadi terkait pertanyaan sudah disikapi nih oleh Amanda. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dari @akun kosong. Jadi akun kosong nih. Nah, akun kosong juga bisa nanya nih, katanya gini. Kak, aku mau nanya, kenapa sih kalau BPJS itu suka lama banget nunggu pelayanannya? Duh, kenapa ya? Oke, kita langsung saja bahas yang akan dijawab oleh teman-teman aku di sini. Oke, langsung saja. Nah ya benar banget ya, kadang masyarakat ini masih banyak mengeluhkan tentang lamanya pelayanan dari BPJS-nya gitu ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena di sini bukan karena petugasnya lalai ataupun malas dalam melayani masyarakat, tetapi karena peserta BPJS dari tahun ke tahunnya semakin banyak. Nah, mungkin di situ terjadi penumpukan, namanya penumpukan peserta mungkin ya, yang membuat lamanya pelayanan dari BPJS. Mungkin seperti itu Teh. Oke, baik teman-teman podcast. Jadi memang terkait lamanya menunggu layanan kesehatan ini ya karena pesertanya juga yang banyak ya. Bukan karena dari petugasnya yang malas gitu ya dalam melayani, bukan. Iya, Mungkin itu harus diluruskan gitu ya. Betul, tentunya sebagai petugas kesehatan pun pasti mengusahakan ya. Betul, gitu. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Nih, pertanyaannya dari Kilehe, katanya gini. Kenaikan iuran BPJS seringkali membuat resah dan membebani masyarakat. Waduh, membebani nggak? Oke, akan ditanggapi nih oleh
teman-teman aku di sini boleh nih tanggapi. Iya, sedikit menanggapi sini kan terkait kenaikan iuran BPJS. Sebenarnya memang kenaikan iuran itu sering kali terjadi gitu. Dari tahun 2014 ke tahun 2020 itu malahan makin signifikan gitu untuk kenaikannya. Kenapa ini jadi ramai atau mungkin jadi pertanyaan teman-teman ataupun masyarakat gitu ya? Karena memang BPJS ini kan tujuannya untuk kalangan menengah ke bawah ya sebenarnya sasarannya gitu. Dan kalangan menengah ke bawah itu kan mereka tidak semudah itu loh mencari uang, makanya jadi apa ya big trouble lah, masalah besar lah sebenarnya karena kenaikan tuh hampir terjadi setiap pergantian presiden dan mungkin setiap pergantian menteri kesehatan. Jadi memang cukup pelik, jadi memang ada beberapa datanya yang saya dapatkan gitu ya. Jadi ada beberapa kali peserta yang merasa terbebani oleh kenaikan biaya yang besar malahan gitu. Jadi ada signifikan apalagi sekarang itu mau ada penghapusan kelas teman-teman. Jadi awalnya kan 3 kelas BPJS. Nah, ada yang namanya kelas standar gitu di Menteri Kesehatan yang saat ini gitu ya. Nah, itu jadi polemik juga tuh, masalah juga teman-teman. Jadi memang ini juga cukup ramai. Nah, jadi yang kita bisa lakukan tuh ya kita audiensikan aja gitu bagaimana caranya supaya kelas standar itu ada subsidi dari pemerintah, tambahan iuran lah untuk kalangan menengah ke bawah. Jadi kalau buat kelas standar itu yang pengen kelasnya lebih baik lagi ya tinggal bayar tambah lagi gitu untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi memang harus ada perbaikan sistem gitu ya, sistem yang memang perlu diperbarui lagi lah, sistem kesehatan nasional terutama di JKN dalam konteks BPJS kesehatan terutamanya seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya Kanja yang sudah menyikapi nih terkait kenaikan iuran BPJS. Jadi memang sebagai masyarakat gitu ya, kita juga harus bisa mengaudiensi dan mungkin juga dari pemerintah sendiri harus ada pembaharuan sistem ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke question box yang selanjutnya nih. Masih banyak ya ternyata nih yang teman-teman semua pertanyakan terkait BPJS Kesehatan. Oke, yang selanjutnya di sini dari sampah masyarakat. Waduh. Sampah masyarakat. Aduh. Dia nanya apa nih? Katanya gini nih. Terkait terbatasnya fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Wah, kayaknya menarik banget untuk disikapi nih. Oke, langsung saja akan dijawab dan dibahas oleh Teteh Kila. Boleh Teh? Kayak mungkin aku mau bahas sedikit ya tentang terbatasnya fasilitas kesehatan yang masih bekerja sama gitu dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ataupun klinik-klinik. Nah ini apa ya? Mungkin masih menjadi banyak keresahan dari masyarakat gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang masih banyak fasilitas kesehatan yang belum bekerja sama dengan BPJS. Jadi jadinya masyarakat ini kebingungan dan kesulitan gitu untuk mendaftarkan dirinya ke fasilitas yang memang sudah bekerja sama dengan BPJS tertentu seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya. Ada tambahan? Mungkin emang aku sih memang benar ya untuk hal tersebut. Jadi masih banyak itu fasilitas kesehatan yang memang belum bekerja sama dengan pihak BPJS. Jadi mungkin masyarakat juga kebingungan terutama di daerah-daerah di pelosok-pelosok mungkin ya. Karena memang sangat sulit gitu. Terus saran saya mungkin ya untuk kedepannya BPJS ini lebih peka dan bisa bermitra lagi dengan fasilitas kesehatan yang di daerah itu seperti itu. Betul sekali. Nah, teman-teman podcast, betul ya apa yang dikatakan oleh Teh Kila dan Teh Amanda. Jadi terkait keterbatasan fasilitas kesehatan ini mungkin kedepannya bisa dari fasilitas-fasilitas kesehatan ini bisa lebih bermitra gitu ya dengan BPJS agar fasilitas kesehatan bisa lebih banyak dan bisa menyangkut untuk semua masyarakat Indonesia. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih teman-teman. Waduh, di sini yang bertanya itu dari @chilioil. Aduh, kayaknya pedes-pedes banget nih pertanyaannya. Waduh, apa ya pertanyaannya? Katanya gini nih, Mas
masih banyak kasus kecurangan BPJS yang membuat masyarakat kurang percaya. Ini gimana katanya gitu? Boleh nih ditanggapi. Oke, ya ini praktik kecurangan tuh di mana-mana ya, baik dari petugas atau mungkin, tapi tidak semua petugas ya, paling umum aja beberapa pegawai lah BPJS baik di rumah sakit pun puskesmas gitu. Apalagi dalam hal peserta pun ada kok yang curang. Jadi kalau kecurangan di peserta tuh dia tuh orangnya mampu, sebenarnya mampu, cuman dia tuh malah ikut BPJS gitu. Jadi orang yang biasanya kan kalau daftar tuh dia ngantri tapi pakai kalung emas, gelang emas kan gitu kan biasanya. Nah itu jadi salah satu praktik kecurangan di kalangan peserta gitu kan. Jadi dia memalsukan status warga membutuhkan, padahal dia ya butuh gitu, orang kaya gitu. Cuman dia dapat BPJS yang kalangan orang miskin. Itu kecurangan yang pertama. Mungkin gak mau rugi ya? Iya, gak mau rugi. Jadi ya udahlah, ada fasilitas negara, ya udah saya mending ikut aja daripada bayarnya mahal kan, mending simpen atau apa, shopping ke mall misalkan lah gitu. Nah itu kecurangan untuk peserta gitu ya. Nah kalau di petugas itu biasanya tadi gitu kan, karena administrasi biasanya ribet kan di rumah sakit. Saya pun pernah dengar cerita nih, ada satu pasien gitu kan, kebetulan keluarga dekat juga. Jadi dia itu sebenarnya BPJS-nya kelas 2 waktu tahun 2020-an lah, kelas 2. Nah tapi dia itu dinaikkan ke kelas 1 oleh rumah sakitnya dengan alasan Pak, ini saya naikin aja ya ke kelas 1. Alasannya ini apa? Alasannya itu kita habis ruangan, padahal masih kosong gitu. Masih kosong, tapi dinaikkan supaya apa? Supaya klaimnya juga rumah sakit dapat lebih besar. Ini rahasia tapi ya sebenarnya, tapi kayaknya emang harus nih curang nanti klaim ke negaranya kan dibayar ke negara, jadi subsidi negara. Jadi rumah sakit itu klaimnya, wah ini mah dipakainya rumah sakit kelas 1 atau ruangan kelas 1, jadi bayarnya pasti kelas 1 ke pemerintah. Itu kecurangan yang menjadikan sistem BPJS juga apa ya, ya makin nggak jelas lah, kadang-kadang ada yang merugikan, ada yang lama gitu kan prosesnya, kayak gitulah pokoknya kecurangan gitu kan pada BPJS kayak gitu teman-teman. Nah kalau buat hal-hal yang bisa kita lakukan, kalau teman-teman menemukan hal-hal yang seperti itu ya udah teman-teman bisa laporkan, teman-teman bisa laporkan ke call center, baik itu pelaporan lewat BPJS itu sendiri. Teman-teman juga harus bisa lah jadi pengawal kebijakan gitu ya, karena apalagi kebijakan sekarang kelas standar nih diubah, gak ada iuran, otomatis orang-orang yang kurang mampu ya nambah lagi iurannya. Orang-orang yang udah mampu, orang kaya mah ya udah gitu, gak usah nambah karena uangnya juga banyak. Tapi orang miskin, jadi ini kebijakan yang harus dikawal. Kebijakan BPJS itu memang teman-teman nggak boleh nggak tahu harus melek masalah BPJS ya, karena ya teman-teman nggak bakal terlibat kalau sakit kan capek gitu kan, bingung kemana gitu. Ya udah dengan adanya BPJS kita bisa enak gitu untuk klaim asuransi kayak gitu. Oke, baik. Wah, ternyata disikapi dengan sangat kritis ya oleh Kang Jaya ini. Jadi memang terkait kasus-kasus kecurangan tadi juga sudah dijelaskan, juga sudah diceritakan nih, ada pengalaman pribadi ya dari Kang Jaya sendiri terkait kecurangan-kecurangan BPJS. Mungkin ya memang dari BPJS sendiri adalah ya kekurangan-kekurangannya. Nah maka dari itu dari kita sendiri ini sebagai masyarakat dan sebagai mahasiswa kita juga perlu berani ya, jika sudah menemukan nih sedikit kecurangan langsung kita laporkan saja mungkin ya ke call centernya BPJS langsung. Kita juga harus berani untuk mengawal kejujuran untuk BPJS Kesehatan Indonesia agar lebih maju dan sukses, mungkin seperti itu ya. Nah, sayang sekali nih teman-teman podcast, untuk question box ini disudahi gitu ya, sudah dicukupkan gitu untuk question box ini. Mungkin untuk question box atau pertanyaan selanjutnya akan dibahas di episode kedua nanti. Nah, begitulah nih gosip-gosip dan cerita-cerita yang sudah kita bahas tentang BPJS Kesehatan Indonesia. Semoga kita bisa memecahkan kebingungan kalian tentang BPJS Kesehatan ini, dan kita sama-sama pantau aja nih bagaimana penerapan dan kebijakan BPJS Kesehatan Indonesia. Oke, lain kesempatan kita berjumpa lagi di tiba-tiba apa? Tiba-tiba podcast promosi kesehatan. Dadah, stay tune terus ya. Tiba-tiba podcast.